di dalam Lukas 22 nomor 22. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Untuk menggenapi semua perkataan yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi dan kitab Taurat. Terus? Nah, berarti kalau Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan kitab-kitab terdahulu, Yesus ini orang benar kan, Bang? Ya, jelas bagi kami iya. Nah, apa rencana Tuhan terhadap orang benar? Celaka atau selamat? Ya, yang jelasnya yang selamat, Bang. Ah, selamat. Ketika orang-orang Roma, Yahudi, iblis ingin mencelakai Yesus, Yesus celaka atau selamat? Selamat. Berarti yang disalib Tuhan Yesus. berarti nggak selamat dong. Wah, Loh, gimana abang ini? abangnya salah pengertian begini. Loh, kok jadi saya yang salah pengertian? Iya. Wih. Jadi gini, biar abang lebih paham ya. Jangan itu dakwa yang tertulis itu bukan untuk dia, untuk apa namanya? Biar supaya orang-orang yang hidup di dunia ini mengerti tentang kesehatan, apa itu artinya namanya dosa, itu dulu, Bang. Iya. Nah, Berarti Anda selamat karena dia dibunuh. bukan ditebus. Tapi ya itulah, bagaimana mau menebus kalau dia nggak dibunuh? Ditebus. Nah, Anda ditebus karena dia dibunuh kan? Mungkin abang pun nggak selamat karena sampai hari ini kalau nggak ditebus dosamu. Nah, sekarang berarti untuk menebus Yesus kudu mati dulu kan, Bang? Bukan mati, bangkit lagi. Ya mati dulu baru bangkit. Masa bangkit tak mati? Gimana sih abang ini? Yalah, oke. Dibunuh dulu kan? Oke, disalibkan, bukan dibunuh, disalibkan. Iya, disalibkan. Bukan Oke. dibunuh, Nah, disalibkan. berarti dia wajib disalib dulu kan? Memang zaman dahulu itulah apanya, programnya. Ya, program. Berarti iblis berjasa dong. Berarti abang kurang paham bagian apa ini. Terbit dunia ini, Bang. Asap rokoknya, Bang. Asap rokok, Bang. Asap rokok. Kena teguran kita nanti. Terbit dunia ini samanya dibentuk iblis sama Tuhan, samanya dibentuk itu sejajar itu yang baik sama yang enggak. Ya, iya. Maksud saya, tanpa iblis, Yesus tidak disalib. Tanpa tidak disalib, tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, tidak ada keselamatan bagi Kristen. Berarti iblis ini berjasa bagi keselamatan Kristen. Kan begitu. Begini, Bang. Abang ngomongnya ngawur. Kok ngawur? Bisa Masa nggak Yesus apa? disalib? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis? Begini, abang ngawur cara ngomongnya. Ya, Begini, ngawur. Bagaimana ngawurnya? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis, Bang? Sekarang dari awal dulu kita bahas dulu. Sebelum disalib. Sebelum disalib, Yesus melarang orang-orang membunuh. Tunggu dulu, Bang. Nah kan dari awal lah, Bangku. Belum siap aku menjelaskan. Oh ya udah, silakan. Bisa aku ngomong? Silakan, Bang. Dari dalam ajaran kami, Bang Juma, Siap. sebelum hadirnya Tuhan Yesus sudah bolak-balik. Salah satu contoh, Musa. Dan bela-bela nabi-nabi yang lain. Tidak dihiraukan manusia itu, tetap begitu-begitu. Nah, jadi semenjak kehadiran Tuhan Yesus, Nabi Musa tidak ada iblis bunuh Tuhan, Bang. Kehadiran Yesus lebih parah. Iblis bunuh Tuhan, gimana sih? Neng,
Boleh? Buatkan abad ya sayang, boleh? Aku pula yang keliru, aku pula yang salah. Dia yang ditanya, kalau kami Islam udah final. Yang membunuh Yesus itu penjahat, udah final kami. Kami tidak menerima upah dari kejahatan. Kalau kalian kan beda. Halo El Saddai. Iya, selamat malam Jumat. Malam. Gimana Bang? Tentu Abang sudah lihat tema kita malam ini. Iya, salib, eksekutor, salib, pahlawan ya. Iya. Atau penjahat. Iya. Silakan Bang. Boleh Anda jelaskan? Kristen itu menganut paham dosa sudah datang dari Gan Eden, dibawa oleh satu manusia. Roma 5 nomor 12, turun ke bumi menjalar ke semua manusia katanya. Maka dibutuhkan korban penebus dosa sekali saja, yaitu manusia Yesus, untuk menyelamatkan dosa dunia. Nah, sebelum itu terjadi, di TKP, di tempat kejadian perkara pembunuhan terhadap Yesus, ternyata di situ terlibat iblis, terlibat imam kepala mahkamah agama. Mereka melakukan kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Sedangkan Yesus ketika ingin dibunuh, di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Berarti upaya pembunuhan ini adalah upaya anak-anak setan. Bahkan di dalam Matius 16 nomor 23, menurut Yesus, orang yang berpikir bahkan bahwa Yesus itu akan disalib, itu adalah iblis. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang Yesus sebut sebagai anak-anak setan, anak-anak iblis, gitu Bang. Nah, Abang sendiri mau nggak Yesus disalib? Udah? Udah. Ya, menurut Anda kitab yang kami pelajari dan tertulis dalam Alkitab itu Anda percaya atau tidak? Saya percaya ini tulisan yang datang dari orang-orang yang tidak dikenal siapa penulisnya. Saya percaya. Oh, Anda percaya? Iya. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Apakah menurut Anda Yesus disalib dan memang dia bangkit dan mati? Yang disalib itu bukan Yesus berdasarkan Bible. Nah, saya tanya dulu, ini kan menurut ajaran Kristen. Anda percaya tertulis di situ? Iya, saya percaya bahwa ada oknum yang disalib menurut Bible. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Oke, kita anggap Anda benar ya. Sekarang ya harus benar. Karena tidak mungkin Yesus itu kan menurut Anda. Itu kan menurut Anda. Kan yang disalib Bang, orang yang dikutuk Tuhan. Apakah Yesus dikutuk Tuhan? Yesus dikutuk Tuhan. Iya, apakah Yesus dikutuk sama Tuhan? Di mana di sana Yesus dikutuk Tuhan? Itulah artinya bahwa bukan Yesus yang disalib. Oh, oke, saya anggap Anda benar. Ya harus benar Bang. Benar ya? Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Anda percaya bahwa setan itu beragama atau tidak? Tidak. Kalau literasi Islam menyatakan bahwa setan itu masuk Islam? Oh, itu jin korin, itu jin Bang, itu jin. Saya tidak bicara, tidak ada dijelaskan jin korin di situ. Nah, di mana Anda percaya hadis dan Quran kan? Dengarkan Bang. Yang namanya jin itu, minal jinnati wan nas itu dua kelompok jin itu. Sama seperti manusia. Manusia itu kalau seperti Kristen itu disebut kafir. Sabar Bang. Mulai di-mute. Kalau ditanya jangan mulai di-mute. Sabar Bang. Anda tidak menyelesaikan masalah ini. Jangan di-mute ya. Tidak ada hubungannya dengan materi ini. Kenapa Anda takut dengan materi Karena ini? Anda bicara setan tadi. Anda bicara setan tadi, masuk Islam itu Anda inilah yang pembunuhnya. Lah, berarti Anda sudah mengakui kan? Berarti setan yang membunuh Yesus.
Dengan Anda mengakui setan membunuh Yesus dan Anda menerima upah itu, Anda harus berterima kasih kepada siapa? Anda harus berterima kasih kepada siapa? Pikir pakai ini. Kalau mau menghujat jangan ke sini. Karena Bible pasang badan untuk Anda. Saya akan tumpahkan semua isi Bible. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible Anda. Selamat malam, Bang Zuma. Malam, saudara buku Indonesia. Masya Allah, bagus namanya, Bang. Saya tertarik dengan diskusi seperti ini. Silakan. Oke, coba bikin kamera. Saya perlu kamera nggak ini? Iya, silakan Bang, dibuka kameranya, Bang. Saya udah teman-teman buka, tapi nggak bisa ya. Saya udah buka tapi nggak bisa, Bang. Tunggu. 30 detik lagi, Bang, katanya. Oke. Jadi menarik apa? Cuman yang naik itu mungkin tidak berimbang dengan Bang Zuma ya. Jadi mungkin ada beberapa penjelasan yang miss dari penjelasan dari perspektif kekristenan. Jadi kita kalau beranjak dari tema ini ya, apa pertanyaan ini, eksekutor salib pahlawan atau tidak gitu kan? Iya. Oke, sudah bisa nyala Bang ya? Belum bisa. Oke. Jadi begini Bang Zuma. Silakan. Konteks ketika kita bicara tentang penyaliban, maka kemudian kita akan refer kepada Abraham Covenant, Noah Covenant, kemudian David Covenant. Itu adalah perjanjian-perjanjian yang dibuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau kita hanya berbicara sepotong-sepotong, kemudian mengambil satu ayat, kemudian memahami itu, tanpa melakukan pendekatan hermeneutik terhadap sebuah teks, maka kita kehilangan pengertian dan pemahaman mendalam terhadap hal itu. Saya ikuti dari hampir berapa 30 menit atau 40 menit yang lalu. Saya melihat memang Bang Zuma ini menjebak setiap orang yang diajak dialog berdasarkan, saya nyalakan ya. Sebentar, ini kok nggak bisa nyala nih Bang? Kenapa nih? Bentar. Masih 45 detik, kok bisa ya? Oke. Dari apa ya, anak-anak desa dan lain sebagainya, saya melihat memang mungkin anak itu belum punya banyak pemahaman terhadap konteks keseluruhan Alkitab. Sehingga kemudian memberikan peluang besar kepada Bang Zuma untuk memutar-mutar dia ke dalam ayat-ayat yang sesungguhnya itu dipahami hanya sepotong-sepotong. Itu pertama. Ketika Bang Zuma memahami mendalam tentang Abraham Covenant atau perjanjian Abraham, kemudian sebelumnya Adam Covenant, Abraham Covenant, maka kemudian Abang tidak akan kemudian menjebak teman dialognya ke dalam hal-hal yang sangat sempit, sangat berputar-putar kepada hal-hal yang saya pikir Abang tidak mendapat teman dialog yang sepadan. Oleh karena itu, waktu ini saya gunakan secara perlahan-lahan. Nubuatan yang Abang pahami itu apa? Seperti itu, Bang. Saudara, di depan saya kalau orang Kristen berbicara nubuatan itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena, syukran Sabrian, sahabat-sahabat yang lain, Cahaya Purnama. Begini saudaraku, yang paham tentang kitabnya Yahudi itu bukan Kristen. Kristen itu hanya pandai berfilsafat, tapi dia tidak mengerti secara global tentang kaidah pewahyuan kitabnya orang Yahudi kepada mereka orang Yahudi. Kalian hanya mengambil dengan sentralisasi Yesus, orang ini dipasang dulu nih, baru kita carikan, kita kutui mana yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk dianggap itu untuk Yesus. Itu Kristen.
Bagi saya, orang yang selalu berbicara nubuatan ada di sini itu bullshit. Itu hanya pembodoh. Sabar dulu. Anda punya Bible di situ? Saya punya bahkan 10 versi. Oke, bagus. Anda coba buka di dalam Yohanes 11 Betul. nomor 45. Bentar, cara main kita, cara berdiskusi kita, Anda Bang Suma yang terhormat, jangan melempar ke ayat sebelum kemudian sebuah pre-understanding kita mulai. Oke, baik. Sekarang kalau gitu kita ingin mengurai yang paham Bible itu perjanjian lama itu imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi atau saudara? Enggak. Saya kan tanya dulu abang tadi Ini harus dijawab dulu. Oke, saya jawab habis itu abang jawab ya. Iya. Pertanyaan saya yang awal abang jawab dengan pertanyaan lagi kan. Makanya Siap. saya berhentikan. Itu namanya retorika waktu yang melakukan hal itu. Menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan, itu retorika yang dibangun kemudian sering dilakukan oleh Yesus. Saya jawab pertanyaan abang jawab pertanyaan, memahami nggak tentang konsep nubuatan dalam perspektif Alkitab? Itu nanti abang jawab setelah saya jawab. Tadi pertanyaan abang gimana? Oke. Silakan. Nggak, pertanyaan abang saya jawab dulu, baru abang jawab saya. Pertanyaan saya, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Yang lebih paham tentang kitab Tanak, Anda atau mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, dan imam kepala? Ya, saya jawab. Silakan. Ada seorang yang bernama Paulus. Dia adalah seorang Farisi, seorang ahli kitab, ya, yang kemudian menuliskan 13 kitab. Dialah yang kemudian memberikan kesaksian tentang pemahaman saya hari ini. Pertanyaan saya, Bang, yang lebih paham kitabnya Yahudi itu Anda atau mereka? Ya, yang abang maksudkan mereka itu siapa, Bang? Mahkamah agama yang berhadapan langsung dengan Yesus, yang melihat mujizat Yesus, yang menyaksikan apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Saya catat, Bang, ya, saya catat ya. Ternyata yang abang maksudkan orang yang memahami tentang kitab Tanak, kitab orang Yahudi adalah orang yang hidup di zaman Yesus, kan? Betul? Saya bertanya, hebat mana Anda dengan mereka orang-orang yang hidup di zaman Yesus, yang melihat langsung keadaan Yesus, yang menyaksikan langsung apa yang terjadi dengan Yesus. Betul. Dan memiliki cakupan gerakan-gerakan di dalam politik keagamaan, politik kebangsaan mereka pada saat mereka di bawah tekanan penjajah Romawi. Betul. Artinya abang sedang berbicara zaman Yesus, betul? Yes. Kemudian betul. abang membandingkan zaman Yesus dengan saya. Berarti 2025 tahun gapnya. Betul? Oke. Yes. Kalau abang bertanya, siapakah yang lebih memahami gitu kan? Tentu jawab saya pertama. Yang bisa memahami adalah penganut agama. Kalau kita refer kepada orang yang hidup pada zaman Yesus, adalah mereka yang menghidupi kitab itu. Bagus. Pada zaman Yesus. Oke. Tetapi pada zaman Yesus ya, mereka yang menghidupi kitab itu, yang membaca, ya, saya ini ke Israel, Bang. Di sana mereka tekun membaca yang namanya kitab itu dan menghayati. Nah, sekarang Bang ya, mereka memahami dari kemudian apa yang namanya messianic covenant, janji tentang kedatangan mesianik. Oke? Itu. Bahkan sampai sekarang orang penganut Yahudi ya yang tidak percaya Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi kemudian ada seorang yang bernama Paulus, seorang Yahudi, menulis 13 kitab, memberikan kesaksian itu dalam kitab-kitabnya. Kemudian saya mendapatkan dan saya membacanya itu. Tidak terjawab. Bang, Paulus itu, Bang,
adalah orang yang mengaku kedatangan Mesias Kristus. Ya, betul. Setelah Yesus berpesan ke muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang saya tanya di sini, yang lebih paham tentang kitab yang Anda katakan nubuat, Anda atau ahli kitab? Itu loh pertanyaan saya. Ahli kitab yang Bang Zuma maksud adalah kitab pada waktu zaman Yesus kan? Yes, mereka jauh lebih valid karena mereka lebih dekat kepada Nabi Musa, apalagi dibandingkan bapak-bapak gereja hari ini. Bang, jauh bang. Musa hidup tahun berapa? 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Paling tidak sebelum Anda lahir, sebelum gereja-gereja lahir itu mereka sudah ahli kitab. Oke. Ya. Mereka sudah menjadi orang yang ahli Taurat. Mereka yang punya legalitas mengkaji Torah, kitab Tanakh mereka secara firman di dalam kitab mereka memang untuk mereka, bukan untuk Kristen. Jadi yang lebih tahu tentang kitab mereka ya mereka, bukan Kristen. Sampai sini saya sepakat. Sekarang jawab pertanyaan saya udah cukup bisa memuaskan pertanyaan jawaban abang. Bisa sedikit lah. Sekarang ya, silakan. Kan kita sepakat. Buka kameranya abang. Sudah bang, sudah saya buka nih. Belum nampak di sini, belum. Saya udah buka di sini yang kameranya udah kebuka bang ini. Dari disimpan tadi. Bang, disimpan, nggak ada nampak. Pas. Nah, gitu. Nah, jadi saya mau gelap-gelap gini aja bang ya, udah. Nggak masalah ya. Sekarang kita lanjut bang. Ya, mungkin saya tidak bisa memuaskan untuk jawaban yang abang inginkan yang kejar. Tapi mari kita kembali kepada pertanyaan saya, nanti kita akan kepada eksekutor salib pahlawan. Abang paham gak tentang nubuatan? Paham? Abang paham gak tentang Abraham Covenant, Adam Covenant, David Covenant? Paham gak tentang istilah-istilah itu? Paham. Sampai di sini, kemudian kita akan melihat ketika janji Abraham itu diterima, kemudian janji itu diberikan, itu tidak terputus bang. Kemudian ada istilah yang namanya pengharapan mesianik. Pengharapan orang Israel itu mengharapkan bahwa mereka akan datang seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka ya, dari perbudakan dosa. Bahkan tafsir yang lain mengatakan mereka dibebaskan dari penjajahan politik bangsa mereka. Itu adalah janji mesianik, akan datang seorang juru selamat. Itu dipercaya, diimani oleh orang Ibrani ya. Kemudian 12 suku itu kemudian turun-temurun sampai kepada zaman Yesus. Pada saat zaman Yesus, kemudian Yesus ini adalah merupakan pemenuhan dari janji keselamatan itu yang mereka tunggu-tunggu ribuan tahun. Tetapi catatannya di sini adalah mereka menolak Yesus sebagai Mesias itu. Bahkan sampai sekarang orang Yahudi masih menantikan Mesias. Di Israel, kalau abang pernah ke Israel, ada sebuah tembok ya. Di tembok Yerusalem, yang dimana Masjid Al-Aqsa ada di sana, itu mereka masih mengimani bahwa Yesus itu akan datang melalui pintu itu. Bukan Yesus, Mesias itu akan datang melalui pintu itu. Tetapi bagi keyakinan orang Kristen, ya, bagi keyakinan orang Kristen, bahwa nubuatan yang dari Adam Covenant itu sudah digenapi dalam Yesus. Maka kemudian Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan di dalam janji-janji sebelumnya. Sampai konteks ini, maka kita menggarisbawahi ada keyakinan yang tidak diambil oleh orang Yahudi, tetapi diambil oleh orang Kristen yang kemudian mengaku Yesus sebagai Mesias yang mereka janjikan itu. Gitu bang.
Jadi perjanjian-perjanjian ini, misalnya nih, kita ambil perjanjian Adam. Ya. Ketika Adam menjanjikan dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, kan gitu. Ya. Ada nggak di perjanjian itu bahwasanya keturunanmu akan memenangkan pertarungan melawan keturunan dia? Atau di situ cerminannya satu, kemudian kakinya diremukkan, kepalanya diremukkan, dan kakinya kemudian. Nah. Apakah di situ dikatakan bahwa salah satu di antara keturunan ini akan kalah dan yang satu menang? Apakah perjanjiannya seperti itu? Atau selama-lamanya keturunan iblis dan keturunan Adam itu akan selalu bermusuhan? Ya. Dan implementasi hari ini adalah kalau konsep Kristen itu Yesus datang untuk sebagai juru selamat, apakah keadaan manusia sebelum Yesus datang dan keadaan manusia setelah Yesus datang mati di atas salib membatalkan kutukan yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan kejadian di Ganbi Eden itu beda? Atau tetap saja orang bermatian, tetap saja orang melakukan dosa? Apa perubahannya dan seterusnya? Ya. Gak ada hubungan. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, perjanjian Abraham. Ketika berbicara mengenai perjanjian Abraham, yang terjadi kepada Abraham di situ, yang pertama, janji Tuhan akan membuat keturunannya menjadi banyak. Dia akan menjadi sembahan anak-anaknya dan keturunannya secara turun-temurun. Tidak ada janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya ini nanti akan menghapuskan dosa dunia. Yang ada adalah siapa yang memberkati engkau akan aku berkati, siapa yang mengutuk engkau Abraham akan aku kutuk. Iya kan? Ya, ya. Nah, sekarang siapa yang mengutuk keturunan Abraham? Disalib. Dan siapa yang menghindarkan keturunan Abraham dari kutukan itu? Itu, jelas itu. Maka cakupan ini terlalu meluas. Makanya saya angkat tema. Karena Kristen ketika berkata bahwasanya Mesias datang kepada Bani Israel menolak. Oke, ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai inkarnasi Tuhan, atau ditolak sebagai manusia juru selamat layaknya Harun, layaknya Daud, layaknya Saul, layaknya Salomo, Hezekia, Musa. Itu dulu. Karena ketika mereka memiliki konsep Mesias, Mesias itu adalah pahlawan, dia adalah manusia pilihan Tuhan mereka yang datang untuk membebaskan mereka dari tekanan. Nah, sedangkan ketika Yesus nih yang ngomong, hidup kekal diperoleh oleh Bani Israel, di mana cakupan utusannya itu mereka orang Israel bisa dapatkan bila mana mereka menerima Yesus sebagai utusan Elohim. Bukan Elohim yang turun menjadi manusia, mati, nebus dosa Yahudi, apalagi dosa dunia. Itu konsep yang muncul belakangan di luar konsep Mesiasnya Bani Israel. Itu Mesias Kristen tuh. Tapi itu tidak diajarkan oleh Yesus. Mesiasnya Kristen, konsepnya Kristen, tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus datang menekankan, Yohanes 17 nomor 3, Bani Israel boleh selamat memperoleh hidup kekal bila mana mengenal Tuhan satu-satunya yang mengutusnya dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Nah, maka muncul pernyataan lapis daripada tema ini. Bagi Kristen, orang yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat. Yahudi nggak nerima upah dari salib, Islam tidak nerima upah dari salib. Yang menerima upah dari salib itu Kristen. Maka Kristen harus punya ruang untuk menjelaskan, oh ini kenapa kami nerima salib itu. Karena salib ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan yang menghadiahkan. Ini adalah upah kerja orang-orang yang diberkati, sehingga pekerjaannya adalah keselamatan. Apakah demikian adanya? Faktanya tidak kan. Yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang kemudian pelaku dosa.
Bahkan terlibatnya iblis menyebabkan adanya penyaliban. Lalu, bagaimana dengan Yesus ketika ia ingin disalib? Apakah ia terima? Faktanya tidak. Yohanes 8:37 sampai seterusnya, orang-orang yang ingin menyalibnya, membunuhnya adalah disebut sebagai anak-anak setan oleh Yesus. Boleh saya bicara, Bang? Iya, silakan. Nah, cara berargumentasi Abang itu banyak miss-nya. Pertama, terjadi namanya logika apa ya? Logika argumentasinya itu terputus-putus, gitu. Saya mulai dari yang terakhir. Kan ada layernya banyak nih. Layernya banyak ya, dari mulai Abang jelaskan itu terputus-putus, tiba-tiba masuk kepada yang namanya Yesus menolak untuk disalib, gitu loh. Ketika di Taman Getsemani, saya sudah ke Taman Getsemani, Bang, ya. Yesus bilang, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, menurut Abang, dia menolak atau kemudian dia menerima? Jawabannya, ya, nanti Abang dalami dalam peristiwa Taman Getsemani, dia bilang, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Bahkan peluhnya itu sampai keluar darah, sampai menetes darah. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Berbicara tentang sebuah penyerahan, Bang. Itu tertulis di mana, Bang? Kau boleh tahu? Saya ambil Alkitab saya dulu. Mau yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bang? Bahasa Indonesia aja, Bang. Oke, Bang. Saya menggunakan Alkitab ini, Bang, ya. Supaya valid. Iya, silakan. Jangan sampai Abang pikir saya ini layernya kan banyak ya, jadi penjelasannya itu tidak bisa terputus satu-satu. Tapi saya saya ikut cara berdiskusi Abang yang lompat-lompat, ya. Tapi saya mencoba mengikuti ritme ini dengan pelan-pelan menunjukkannya. Ya, ini Yesus di pemakaman dia di Taman Getsemani itu di dalam Matius 26, Bang, ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka senternya ayat 39, Bang. Saya baca atau Abang baca? Iya, silakan. Ya. Matius 26 ya, ayat 39 ya. Maka ia maju sedikit ya, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku." Jikalau sekiranya penderitaan ini lalu daripadaku, kan kira-kira bahasa sehari-harinya begitu. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada sebuah penyerahan diri total Yesus, sehingga dikatakan bahwa Yesus nggak mau mati. Siapa bilang? Argumen Abang salah dari sini. Pertama, kita mundur lagi ke pertanyaan Abang ke berikutnya lagi.
pertanyaan abang yang sebelum pertanyaan ini lagi. Apa tadi? Saya nggak catat. Tadi bilang bahwa janji mesianik mungkin sudah janji mesianiknya orang orang Yahudi, orang Ibrani, ya, Bani Israel, itu adalah janji mesianik seorang utusan. Abang sudah salah lagi di sini. Janji mesianik itu bukan mengharapkan seorang utusan, tetapi mengharapkan seorang juru selamat. Juru selamat, Bang. Beda antara utusan. Yesus itu, ya, bukan saja seorang nabi, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Nah, itu dalilnya di mana itu, Bang? Anda dapatkan Allah jadi manusia itu? En hologos proston theos. Yohanes 1 yang kemudian ayat 14. Bang, buka, Bang. Bukan Allah yang menjadi manusia, Bang. Di situ ada dua. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Nah, bersama-sama di situ satu apa dua? Saya tanya. Abang mau tanya yang Jangan ke situ dulu, Bang, ya. Itu terlalu mimpi, terlalu jauh mimpinya. Ya, saya mau Kita bilang bahas. Tunggu. Iya, saya paham. Kalau itu saya udah tamat tuh. Saya udah paham kalau itu hologos, proteon. Ya, udah. Jadi gini, Bang. Ketika Anda membaca Matius 26 nomor 39, Yesus menyerahkan kehendak Bapa kan, kepada kehendak Bapa kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Bapak menginginkan keselamatan kepada Yesus atau menginginkan kematian kepada Yesus? Justru kita paham nubuatan kembali ke perjanjian lama. Di mana nubuatannya Bapak ingin membunuh orang benar demi menyelamatkan orang para pendosa? Jangankan itu, Bang. Ya, silakan. Bahasa itu. Jangan terlalu jauh. Itu dulu nubuatannya dulu. Karena saya Yesus dari bawahi. Kita diskusi, berarti pernyataan Abang di sini ya. Saya underline itu. Berarti di mana Allah menginginkan ya? Di mana Allah menginginkan apa tadi? Orang benar mati demi untuk pelaku dosa. Demi untuk pelaku dosa ya? Iya. Ya. Di mana gitu kan istilahnya? Di mana tertulis itu? Apakah Allah itu seperti itu gitu loh? Iya. Anda kan yang menuduh nih bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi menyelamatkan orang-orang pelaku dosa. Nah, itu tertulis di mana? Makanya. Karena yang harus berlaku, Bang, kehendak Bapak. Betul. Nah, sekarang di mana kehendak Bapaknya ingin menyelamatkan pelaku dosa dengan mengorbankan orang benar, itu di mana tertulis? Banyak, Bang. Oke, silakan satu aja dulu. Banyak. Satu aja. Banyak ya. Silakan. Silakan. Kelahiran Yesus. Ya. Saya cerita kelahiran Yesus, mungkin Abang lupa. Walaupun Bapaknya yang berkehendak, Bang, bukan Matius. Bukan Matius, bukan malaikat, Bapak. Ya, kan Yesus mengatakan, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakmu, tapi atas kehendak. Kalau berbicara mengenai kehendak Bapak itu tertulis di perjanjian lama. Jangan bawa Matius. Loh. Halo? Allah itu berdaulat ya. Itu Anda yang membias. Kalau begitu Anda yang loncat-loncat. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Oke. Nah, tidak ada Matius, tidak ada kitab Paulus di situ. Oke. Berapa tadi Lukas berapa, Bang? Biar saya baca lagi. Lukas 24 nomor 44. Tadi Abang katanya sudah belajar Alkitab 17 tahun, saya angkat topi. 18 tahun Abangku. 18 tahun saya angkat topi juga untuk Abang baca Alkitab. Sayangnya Abang lompat-lompat, mungkin lupa, saya maklumi. Karena kalau saya tidak lompat-lompat, berarti saya harus baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Dua kitab agama ini harus kubaca berarti. Yes, pemahaman secara menyeluruh, Bang. Kalau ini sudah menyeluruh, makanya ketika Anda angkat narasi, ketika saudara saya ini angkat narasi, saya langsung tembak dalilnya di sini. Anda baru mencari, kan gitu, Abang. Cara diskusi Anda menggunakan dalil-dalil tanpa pengetahuan, tanpa konsep itu salah, Bang. Sekarang benar nggak kalau saya berkata bahwa Yesus sendiri yang mengatakan harus digenapi tentang Dia yang tertulis dalam kitab Taurat? Benar nggak? Betul. Nah, itu berarti nggak salah aku kan? Betul. Sekarang Anda carikan saya di Tauratnya Nabi Musa yang Anda imani, Tuhan menginginkan menyelamatkan para pelaku dosa dengan mengorbankan orang benar, itu tertulis di mana? Kita selesaikan satu-satu dulu, Bang. Ya, itu aja dulu satu. Oke, di mana ya? Saya cari ya. Silakan.
nubuatan tentang kedatangan Yesus kan? Bukan. Nubuat Tuhannya kan kehendak Bapaknya membunuh orang benar Ya, demi untuk menyelamatkan pelaku dosa. Itu di mana tertulis? Di kitab Taurat. Abang menambah subjek pelaku dosa ya? Lah, Yesus mati untuk menebus siapa? Pelaku dosa atau? Iya. Nah, Saya gitu hanya dong. saya hanya mengkonfirmasi pengetahuan. Iya, silakan. Silakan Abang, saudara, silakan. Jangan emosi Bang ya. Enggak, Saya enggak, sama sekali enggak emosi. Saya suka orang Saya yang senang dengan cara diskusi mencintai apa ilmu. Saya suka. yang tenang. Kita diskusi saling memberikan ini. Iya, Di silakan. mana sebentar ya, saya buka referensi. Saya juga kadang lupa kan. Nah, kita punya referensi. Silakan. The secondary source yang kemudian kita lihat. Iya. Terbang ya. Malam-malam gini asik nih. Jangan lupa ngopi dulu Bang ya. Iya, makasih. Kita Abang, nggak makasih. usah tegang-tegang. Enggak, saya berharap ada dari pihak Kristen yang mampu kemudian untuk keluar dari masalah ini. Silakan. Saya sepakat Bang. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin mereka orang Kristen yang taat, tapi mungkin belum punya pemahaman yang ya bukan gini. Kita mungkin sedikit membaca saja. Ya. Coba kita lihat Mazmur 22 Yesaya 53 Bang. Mazmur 22 yang teriak siang malam. Mazmur 22 ayat 16. Terus? Ya, Mazmur 22 17. Mazmur 22 18. Oke. Yesaya 53. Oke. 59 ya. Oke. Yesaya 53. Saya cari yang perjanjian lama semua, Bang. Silakan. Kalau di Mazmurnya yang 22 itu udah gugur itu, Bang. Iya, gimana, Bang? Di data nomor 16-nya kan? Mazmur 22 ayatnya yang ke? Abang yang tadi membawa data. Oh iya, sorry. Mazmur 22 kita lihat. Ayat 16. Kita lihat satu-satu Bang ya. Silakan. Saya itu sebenarnya mau tidur cuman lihat Abang yang bersemangat, saya bersemangat Bang. Mazmur 22 ayat 16 Bang ya. Iya. Saya bacakan. Ini mana nih? Mazmur 22 ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Oke. Itu Mazmur ini ditulis oleh Daud, lagu Rusa, Mazmur Daud ya. Ya. Mazmur Daud. Mazmur 22 ayat 16 atau 15-16. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendiku. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan darah debu maut kau letakkan aku. Ya. Pertama, ayat ini sedang menceritakan sebuah suasana atau kondisi di mana seorang juru selamat, atau kita bilang Yesus atau Allah yang menjadi manusia itu kemudian mengorbankan dirinya, menggambarkan sebuah suasana penderitaan. Tidak ada penebusan dosa tanpa ada penumpahan darah. Ini menceritakan tentang suasana, Bang. Jadi bagaimana kemudian kesakitan, kemudian penderitaan itu harus diambil oleh Yesus untuk menebus setiap dosa manusia. Karena kenapa harus Yesus? Karena dialah yang sempurna. Karena konsep kosmologi, cara pandang orang
Bani Israel waktu itu tentang penebusan adalah domba itu harus sempurna. Kalau manusia berdosa kayak kita, kayak abang bilang, di Nusa Kambangan banyak yang tertusuk apa tadi sebelumnya itu, itu tertusuk kakinya, tertusuk paku dan sebagainya. Banyak orang seperti ini. Bedanya mereka bukan orang sempurna. Kalau abang mau mengorbankan satu domba, ya, dalam tradisi pengorbanan orang Yahudi, itu harus domba yang sempurna. Makanya Yesus itu adalah yang sempurna. Tidak ada yang bercacat. Kalau orang Nusa Kambangan banyak yang tertusuk paku, bukan penebusan dosa. Itu karena ketusuk paku, Bang. Boleh saya tanggapi ya Bangku? Oke, silakan Abang. Ya. Jadi gini, ketika muncul pertanyaan terkait dengan doa Yesus, baik itu yang ada di Matius 26 nomor 39 atau yang ada di dalam Lukas 22, ya kita harus paham dong bahwa Yesusnya menyerahkan semuanya kepada Bapa. Sehingga saya bertanya, mana kehendak Bapa membunuh orang benar, menyerahkan orang benar demi menyelamatkan para pelaku dosa. Nah, saudara saya ini mencoba mengambil Mazmur berapa tadi? Mazmur 22 ayat 16. Nah, data nomor 1, nomor 2 itu sudah nggak cocok dengan Yesus. Data 19, data 20, data 21 itu mempermalukan saudara. Kenapa? Karena di data 21 itu ternyata doanya orang tersebut dikabulkan oleh Tuhan. Dia berdoa untuk diselamatkan dan Tuhan mendengarkan doanya. Sehingga tidak salah Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus memanjatkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Coba Anda baca nomor 19 ya. Bang, aku potong intinya di sebentar, data Bang. nomor 21. Bang, sebentar. Abang boleh pakai perjanjian baru, saya nggak boleh. Nggak fair, Bang. Enggak, saya mengatakan benarlah apa Nggak yang fair, dikatakan oleh Ibrani 5 nomor 7, doanya Ibrani itu dikabulkan. perjanjian lama tuh baru, Bang. Oke, dengarkan saya saudara. Konsisten dong. Saya Iya, dengarkan saya, dengarkan saya. Abang lompat ke perjanjian baru. Dengarkan saya. Di data nomor 19-nya itu dikatakan, aku menyeru kepadamu, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh dari aku. Jangan jauh dari aku, segera menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, lepaskanlah aku dari, dan seterusnya. Nomor 21-nya jelas dikatakan bahwa selamatkanlah aku dari mulut singa dan tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Gugur. Ya, sebentar. Itu sebentar. Gugur, Bang. Pemahaman Abang tidak prematur kayak gitu. Tidak langsung. Enggak, saya tanya, pengakuan oknum ini dijawab nggak oleh Tuhan katanya? Sebentar, saya cerita tentang bagaimana Daud dia menulis sebuah sastra. Ini harus iya, hermeneutika lagi nih muncul ini. Tentu dong, kita nggak bisa lepas membaca. Terus kenapa harus kita melakukan suatu eksegesis terhadap sesuatu yang sudah jelas? Dan engkau mendengarkan doaku, engkau mendengarkan permintaanku. Kenapa mesti? It is. Itulah kemudian pentingnya belajar hermeneutik. Supaya bisa kita belokkan makna yang sesungguhnya gitu. Enggak, hermeneutik itu justru memperjelas makna, bukan membelokkan makna, Bang. Nah, sekarang ketika doanya dikabulkan, It is makanya. Abang jangan prematur kemudian lalu bilang, oh di sini langsung final doanya dijawab. Terus gimana ceritanya? Coba Anda tafsirkan. Coba kitab Ibrani. Kenapa? Buka kitab tafsir Ibrani. Jangan ke situ, kan tadi kita dilarang. Loh. Bukan Ibrani, maksudnya apa namanya? Kitab perjanjian lama, tapi tafsir bahasa Ibrani. Ya. Ya, silakan. Nah, gitu. Itu kan itu enak cara pendekatan hermeneutik lah yang kemudian silakan. Bukan langsung mengambil ini, Bang, ya. Bentar. Saya cari Alkitab Ibrani saya, Bang, ya. Boleh. Bentar. Saya buka di laptop aja, Bang. Iya.
Oke, mantap kita ini kan. Oke Bang ya. Ya. Ayat tadi berapa? 20? 21. 21. 22. Iya, kalau di Ibraninya mungkin. Kalau di terjemahan Mazmur yang engkau Mazmur 22, oke. Bentar, Bang ya. Nah, kepada saudara. Ayo Bang, silakan Bang. Ya. Ya. Nah, selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tangan Iya. banteng. Engkau telah menjawab aku kan? Apa katanya? Hmm. Ani. Ntar Bang, aku belum dapat ininya. Kan dia teriak tuh, Hawasi Eni, selamatkanlah aku. Di penghujung kalimatnya Eni. Ini mensuruhkan penderitaan kecil. Ani. Saya kata Mas. Minum kopi dulu Bang, sambil minum kopi Bang. Iya Bang, saya tadi udah minum kopi. Alhamdulillah. Dia teriak di situ Bang, memang dia minta diselamatkan dari mulut mimpi, Lepaskan singa Arye. Kemudian dari mulut. dari tanduk banteng, Omik Garne. Apalagi kemudian dia minta juga diselamatkan dari lembu liar, Remim. Akhirnya Ani dan kamu menjawab aku. Gitu abangku. Telah menjawab.
Ani Gibran halal. Enggak ada. Bentar Bang ya. Oh, sorry, di Alkitab ini saya malah di ayat 21 kalau dalam Alkitab Ibrani. Ya, makanya aku bilang. Iya, kalau makanya tuh bingung di Indonesia itu dalam apa di Alkitab kita di 22, ternyata 21, makanya mencari kok nggak dapat. Teman-teman di YouTube, terima kasih banyak dukungannya, Masya Allah. Ya, Anita nih ya, Ya, Hoseni ya, ya kan, Mimpi Arye, ya, Umi Karnei, Reni, Tani, ya. Anita nih, dan kamu mendengarkan aku. Kamu telah mendengarkan, kamu telah menjawab aku. Telah Oke. Bang. Telah menjawab. Jadi sulit. Justru ini Ya. Itu kan Justru- Anita, gimana Bang? Justru ini menjelaskan kalau Yesus dipaksakan duduk di Mazmur 22, berarti Yesus itu diselamatkan, abangku. Oke, Anita nih. Oke, Anita nih. Oke. Ya, mari Bang, kita melakukan pendekatan hermeneutik Anita nih-nya. Ya, silakan. Nah, jadi pemazmur, ya kan? Pemazmur sedang menceritakan sebuah kondisi bagaimana Yesus itu menderita, ya kan? Sampai sini Abang sepakat ya? Iya. Oke, makanya kemudian ada bahasa kiasan yang diangkat, yaitu tentang mulut singa berbicara tentang sesuatu yang berbahaya. Kemudian di sana ada tanduk banteng yang melambangkan tentang kejahatan, ya kan? Dan berbagai macam hal yang di atas. Lalu dikatakan engkau telah menjawab aku. Nah, lalu kata Anitani ini kan kemudian dirujuk itu kan ke apa namanya? Ke beberapa teks Yuma Soretnya, ya kan? Nah, kita refer ke teks Yuma Soretnya, Pak Bang ya. Sampai sini Bang bisa sepakat nggak Bang? Ya, silakan Anda berselancar kemana aja pergi. Ya, Ya. sampai di sini kan. Nah, Iya. Mazmur, bentar Bang. Ini kita recall kembali kan. Itu sama bahwa itu menusuk sama. Tiga belas, 21, 22. Oke.
Oke, nah jadi ayat Mazmur 22 ini kan menggambarkan tentang yang namanya proses penyiksaan Yesus persis seperti yang terjadi kalau kita ke yang namanya Yuma Soret kan. Sampai sini kan Abang paham. Hanya Abang mempermasalahkan di ayat yang engkau telah menjawab aku. Nah, penjelasan mengenai singa itu merupakan teks yang kemudian diambil untuk bisa dilihat dalam pemahaman orang Ibrani itu seperti dia dipaku seperti itu kan. Nah, kemudian sampai pada engkau telah menyelamatkan aku. 22:16a, tusuk tangan, kemudian namun demikian. Oke, kita jadikan PR dulu Abang untuk saat ini. Nanti saya akan cari. Engkau telah menjawab aku ya. Dalam Inatani tadi, nanti saya akan lihat beberapa pendekatan tafsir yang lain. Karena di sini dia tidak menjelaskan God Questions ini tidak menjelaskan tentang itu lebih terperinci, tapi dia menjelaskan tentang kiasan-kiasan yang digunakan dalam Yuma Sore tadi. Saya ini jadikan ini sebagai PR saya, nanti saya akan jawab. Nanti kalau naik lagi saya ini. Baik Bang, baik. Mungkin kita berikan masih ada teman-teman kita di bawah yang ingin bergabung ya Bang ya. Makasih ya Bang ya. Thank you Bang. Terima kasih saudaraku Buku Indonesia. Terima kasih saudaraku. Ya sama-sama. Anda luar biasa, Masya Allah. Nah inilah teman-teman ya, kita memang harus saling menghargai dalam berdiskusi. Meskipun kemudian ya memang terkadang ada sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kita bernarasi, paling tidak kita ingin belajar kan gitu ya, kita hargai. Makanya kalau teman-teman itu berilmu, punya kompetensi, sudah pernah datang ke Yerusalem, berhadapan dengan Bang Zuma, sebisa mungkin saya akan menghadapi saudara. Anda mau berselancar kemana saja, kita ikut. Yang penting Anda mengikuti aturan mainnya kita, bahwa jangan menghujat, jangan menista, ya jangan mencaci maki. Karena kalau mencaci maki ya itu yang Anda akan dapatkan kan gitu. Iya, siapa yang menebus dosa umat Islam semua? Buka kamera saudara, buka kamera. Yahudi dan Kristen. Buka kamera, buka kamera. Saya lagi tidur-tiduran ini. Oh, bagaimana mau berdiskusi kalau gitu? Iya, jawab dulu. Siapa yang mau? Jangan merusak suasana. Orang yang berilmu aja menghargai komal kita ini. Nah, kamu datang-datang kayak orang kesurupan. Halo. Halo Bang, Steki Antolis. Bisa buka kamera, saudara? Iya, buka kamera biar kita lebih asik. Kayak tadi saya dengan abang kita itu, Masya Allah, luar biasa ilmunya ya. Sampai dia harus buka Ibrani, Masore dan seterusnya. Hebat, luar biasa, mantap. Pokoknya teman kita itu luar biasa ilmunya, dan beliau ya saya loncat-loncat menurut beliau gitu. Ayo buka kameranya Bang. Abangku sayang, buka kameranya biar. Kenapa tidak mau tak buka? Tak kunci, tak kunci. Coba ditendang, tendang saja. Mundur 3 langkah, habis itu maju, ketepak. Oke. Coba.
Nggak mau tahu kah? Dan di YouTube saya ketik judul ya. Bang, Yes. apa kabar? Buka kamera bang. Nggak mau tahu kah? Andre, kenapa nggak mau tahu kah ini kamera? Ah, rugi kita. Lempar Jo. Iya, sahabat-sahabat yang ada di YouTube, terima kasih. Saya lengek maunya disapa kata dia gitu. Teman-teman yang ada di YouTube, makasih ya. Rumah Medan yang ada di YouTube, makasih, masya Allah, Anda luar biasa. Selengkek. Bang, Ya, nggak ada bisa bahas agama lain kah? lah ini dua arah ini bang. Bahas ke agama Hindu, Buddha, adakah? Boleh? Kalau Hindu itu kan enggak ini bang. Hindu bukan agama syiar, bukan agama yang diajarkan untuk dianut orang lain. Berbeda dengan Islam Kristen. Kalau Kristen itu diperintahkan untuk diseru. Yang mau berakal, yang menelaah dengan akal, silakan masuk. Kristen juga begitu. Jadi jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid kan gitu. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu dia. Tapi aku ini bang, orang Buddha. Kenapa kan nggak ada bahas agama lain, Buddha kah, Hindu kah? Iya, karena agama lain itu tidak tampil ke Islam-Islaman. Buddha tetap percaya diri dengan ajarannya. Kalau agama yang satu ini kan tampil, kalau banyak Yahudi tampil seperti Yahudi. Kalau dia banyak Islam tampil seperti Islam. Oh gitu ya. Iya. Oke bang, kalau iya kita naikkan yang Kristen ya. Ya. Makasih, salam kenal. Oke. Belum tak turun ini bang. Turun bang, lewat tangga lah. Masa mau lewat jendela bangku ini? Abang lah yang turunkan. Oh iya, sorry. Halo saudara Regar, Siregar, Bang Siregar. Halo. Halo. Halo Bang Siregar. Sombong kali abang ini, dipanggil-panggil nggak diam-diam aja. Bang Irwan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Bang, kita dari Madura, bang. Madura. Oke. Di sana sudah jam 3 ya bang ya? Jam 12, bang. Jam 12. Oh, Cuman menyampaikan aja, bang. siap. Cuma semangat terus ya. Apa yang nggak semangat kalau lemas sekali abang? Gimana mau suruh kita semangat? Nah, kita udah semangat 45. Abang semangat ya bang. Apa pula mau kasih semangat? Harus lebih semangat lagi abangku.
Halo saudara Bomel, apa kabar? Adakah onde-onde? Sekarang ini aku lagi pingin makan ubi singkong yang diparut lalu dibulatkan, di dalamnya itu ada kelapa parut dengan gula merah. Pingin kali makan itu. Kenapa pingin makan itu? Karena kalau ada yang patwa-twai bisa dilempar ke depak kayak bola kasti. Oh itu onde-onde ya namanya. Pingin kali makan itu. Ada nggak yang bisa buatkan habis itu kirim ke sini? Halo? Halo? Penyabar abang kita ini. Penyabar kali abang kita ini. Serius. Sabar, sabar-sabarnya. Bang Handi ada di bawah. Udah jam 1 Bang Handi, saatnya kerja Bang Handi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali tadi Bang Zuma, aku memang seru tadi. Iya, Bang Bang. Zuma ngasih PR besar. Padahal ku tengok Bang Zuma ya, itu kelasnya di atas RK medis itu Bang. Tapi dia rajin belajar Bang. Mau dia belajar. Iya. Mantap Iya, Bang Abang. Zuma ya. Seru lah tadi, seru. Itu aja Bang Zuma. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandang Lojo. Kirim dulu ke sini. Lagi pingin makannya. Serius. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah, Ambil alih. Ambil alih dulu Bang Handi. Wah ini buku Indonesia balik lagi nih abang. wah Ada yang saya mau disampaikan bang? terima kasih saudara-saudaraku di forum ini. Saya berterima kasih karena berdialog dengan Bang Zuma yang luar biasa ini. Saya Bang. Ya, saya buka kembali kan bacaan-bacaan saya kan, jadi saya dikasih kesempatan kita lanjut Bang ya. Kalau boleh kan? Sekarang Kalau boleh fokus lah, jangan terlalu melebar kemana-mana gitu. Oke, siap Bang Andi, Ya. Jadi betul ya, jadi Bang Zuma gimana? Saya izin jelaskan dulu tadi. boleh silakan. Jadi Bang Handi, Bang Zuma dan teman-teman semua yang saksikan ini, tadi saya mengawali yang namanya juga kita itu mencari ya. Jadi there is nothing paripurna kan, tidak ada yang sempurna. Nah, ayat 22 dalam kitab bahasa Indonesia, tetapi dalam kitab Ibrani-nya itu dia jatuhnya di ayat 21. Selamatkanlah aku dan mulut singa dan dari tanduk banteng. Itu kan kalau ke Yuma Soretnya itu menggambarkan tentang persis seperti penderitaan Yesus di kayu salib. Tetapi kata engkau telah menjawab aku, lalu kemudian dalam pendekatan termasuk dalam pendekatan Yuma Soret mengatakan bahwa dari seluruh kejadian-kejadian itu adalah tidak pada yang namanya penderitaan selama-lamanya. Tetapi engkau telah menyelamatkan aku sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Kebangkitan merujuk kepada kemenangan atas dosa, ya, kemenangan atas yang namanya kuasa si jahat, kemudian dikalahkan oleh yang namanya penderitaan tadi. Jadi ternyata bahwa saya baru tahu bahwa dalam pendekatan tafsir ini maka tidak bisa dilihat serta-merta bahwa penderitaan yang diungkapkan di atas itu diselamatkan, tidak. Diluputkan, tidak. Karena apa? Ayat ini kemudian dipakai juga dalam perjanjian baru, beberapa refer ke perjanjian baru. Tapi karena kita main aturannya Bang Zuma untuk tetap di stick di perjanjian lama, maka kita tetap di perjanjian lama. Jadi ada satu frase di mana itu tidak merujuk kepada pengakhiran daripada penderitaan. Tetapi frase yang menunjukkan
bahwa sebuah tulisan sastra yang ingin menunjukkan bahwa penderitaan itu ada, tetapi kemudian dia merujuk kepada kemenangan. Jadi bukan berarti ayat 21 dalam kitab Ibrani, kemudian 22 dalam kitab bahasa Indonesia ini, itu sedang merujuk kepada ternyata luput tuh penderitaan. No, cara bacanya tidak seperti itu. Cara bacanya adalah bahwa dia telah melewati itu, pada akhirnya dia diluputkan, atau dia diselamatkan, diluputkan. Pada akhirnya dia telah diselamatkan. Kira-kira begitu Bang Suma. Iya, itu tafsir kan Bang? Betul, tafsir. Ya, baik. Nah, kalau kita mentafsirkan di Mazmur yang sedang abangku baca ini, satu hal yang kemudian kita harus pahami bahwa data selanjutnya kan di data 22 itu, setelah oknum tersebut doanya dikabulkan, beliau masih mengajar, melancarkan kemudian pengajarannya kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada saudara-saudaranya. Sedangkan kalau kita melihat di data nomor 1, nomor 2, oknum ini kemudian teriak pada malam hari, pada siang hari. Dalam kejadian, ini tanpa tafsir, dalam kejadian yang terjadi pada saat penyaliban, Yesus teriak itu hanya siang hari. Malamnya tidak ada teriakan. Sedangkan ketika Anda berbicara dengan kitab ini, saudara berbicara tentang bahwa ini adalah tafsiran untuk Yesus, di situ diterangkan jelas sekali bahwa aku berteriak pada siang hari, tapi kau tidak menjawabku, dan aku berteriak di malam hari pun engkau tidak mendengarku. Itu yang pertama. Satu-satu Bang, biar runut gitu. Satu, habis itu Abang nanya lagi supaya jangan sampai saya lupa juga kan? Enggak. Ini hanya bantahan saya terhadap tafsiran saudara tadi, kan gitu. Kan kita enggak menemukan Yesus pada malam hari itu masih di tiang salib. Begitu sebelum Sabat, Yusuf Arimatea, Nikodemus dan juga Maria datang minta ke Pilatus lewat belakang, turunkan mayat daripada Yesus. Akhirnya mereka ambil dan dimakamkan kemudian di pemakaman Yusuf Arimatea. Nah, terkait dengan asal kita lari ke situ, kita berbicara mengenai kehendak Bapa. Iya. Kehendak Bapa. Nah, yang Anda sebutkan ini, yang Anda sebutkan di dalam Mazmur 22, itu bukan kehendak Bapa. Itu cerita yang membahas tentang keadaan seseorang. Itu bukan kehendak Bapa. Kalau kita berbicara mengenai kehendak Bapa, itu ada di Mazmur 91, Mazmur 37, itu baru kehendak Bapa. Contoh misalnya, kita ambil di Mazmur 91, dan Mazmur 91 itu memang ada kaitannya dengan tragedi Yesus. That's why I say you lompat-lompat Bang. Satu-satu dulu Bang. Yang tadi, Aku jawab dulu, baru Abang lanjut. Oke. Saya rangkum dulu, 30 detik. Bang. 30 detik. Menurut saudara, cerminan yang muncul di dalam Mazmur 22 itu secara keseluruhan, itu cerminan kehendak Bapa kah? Atau itu curhatan seorang yang membacakan sebuah kidung atau biduan yang sedang kemudian memimpin suatu biduan, suatu cerita, suatu keadaan, mereka berharap, memohon kepada Tuhan. Atau itu kehendak Bapa? Karena yang kita tahu di Mazmur 22 itu bukan kehendak Bapa. Itu keinginan seseorang mengharapkan keselamatan kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang punya kehendak di situ. Sedangkan Yesus mengatakan, kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Berarti Bapa yang punya kehendak, bukan kehendak orang yang sedang memimpin biduan agar orang-orang meratap kepada Tuhan. Itu Bang. Kalau saudara sampai sana, silakan. Oke, thank you Bang. Kita kembali kepada jawaban apakah kehendak Tuhan? Dan saya jawab yes, kehendak Tuhan ya. Kenapa ini kemudian ini menjadi kehendak Tuhan? Kalau kita baca secara sepintas dengan bahasa yang tidak menggunakan pendekatan the second source ya, dari Yuma Sore dan sebagainya itu, maka kita nggak tahu sama sekali bahwa ini apa kehendak Tuhan atau tidak gitu. Makanya kita membutuhkan yang namanya the secondary source kan begitu Bang, untuk memperjelas, membuat ini barang terang benderang kan.
Sampai di sini kan tentu kita sepakat, Abang juga sepakat. Sebuah teks itu dilihat itu pada konteks dan juga pada gramatikalnya, eksegesanya, itu tidak bisa dilihat dari satu sisi. Kemudian makanya kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan prematur secepat itu kan, sampai di sini kan. Nah, oleh karena itu tadi Abang bilang Yesus tidak berteriak pada malam hari, padahal dia disalib pada siang hari jam 3 mungkin, dia mati kan, kemudian itu waktu siang. Dari sini Bang, kita akan menyelami yang namanya penderitaan itu tidak kemudian hanya ada pada kayu salib Bang. Penderitaan itu berbicara sudah sejak awal dia merendahkan diri, kemudian dia proses penyiksaan, proses di Taman Getsemani. Itu adalah waktu-waktu malam pada saat dia menangis kepada Yerusalem. Itu kan soal bicara time. Dan juga yang kedua, waktu perhitungan orang Israel dengan waktu kita itu beda. Beda. Yang mereka sebut malam dan yang mereka sebut pagi, pembagian beda seperti zaman sekarang kita ini. Dari situ saya sudah beda. Nah, sehingga demikian, kalau saya jawab, apa kehendak Tuhan? Yes, kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui ini adalah kehendak Tuhan? Belajar, baca, cari. Kalau agama Abang bilang apa? Apa itu? Baca bahasa Arab apa itu ya? Ikra. Ikro. Kalau kamu nggak baca, kamu nggak cari, kamu nggak ikro, ya nggak tahu. Kamu ngambil kesimpulan prematur. Gitu loh. Ya kamu bodoh, ya bodoh terus. Berdiskusi muter di situ karena kamu nggak ikroh, kamu nggak baca, kamu nggak telusuri gitu. Itu Bang. Jadi tidak sesederhana itu. Yesus berarti puncak daripada kematian disalib, tetapi penderitaan itu adalah sebuah proses yang berjalan. Pada waktu saya contohkan di Taman Getsemani itu bukan siang Bang, bukan jam 3, itu dia berdoa malam. Nah, begitu. Jadi gini loh, dalam saya ini diskusi Bang. Saya mohon maaf kalau saya agak sedikit suara ini karena agak sedikit semangat gitu, sehingga that idea that I have itu bisa terdeliver dengan baik. Jadi saya mengikuti perdebatan-perdebatan di room ini karena mereka tidak baca, mereka baca buku yang enggak, baca Alkitab yang enggak, mereka telusuri. Saya akuin abang baca. Sehingga tadi saya dapat PR karena abang baca. Tapi saya mau bilang, baca tidak sampai di situ. Tetapi let's we extend this. Kita lihat ini dalam berbagai macam perspektif. Orang kalau sudah melihat dari perspektif, maka pemahaman itu akan terbuka gitu, Pak. Iya, saudaraku. Menurut pemahaman saudara nih, dalam cakupan narasi-narasi yang muncul di Mazmur 22 secara keseluruhan, itu tangisan atau ratapan manusia kepada Tuhan, atau itu adalah catatan-catatan yang mencakup tentang kehendak Tuhan terhadap seseorang? Oke, saya jawab itu ratapan orang hamba kepada Tuhannya, atau itu adalah putusan-putusan Tuhan tentang orang benar yang sedang berdoa kepadanya? Betul. Pertama, betul apa yang abang bilang itu adalah sebuah ratapan. Nah, ratapan. Berarti bukan Tuhan punya kehendak, tapi kehendak manusia agar dia diselamatkan, kan gitu? Sebentar bang. Ya, saya belum selesai. Betul, ini adalah sebuah tulisan ya. Daud dikejar-kejar oleh Saul, kemudian dia menulis bagaimana perjalanan hidupnya, kemudian dia menulis di itu. Ingat bahwa dalam pendekatan pemahaman Alkitab, yaitu Allah mengilhamkan firman-Nya kepada orang-orang pada zaman itu, ya. Dia mengilhamkan itu, kemudian di sana kemudian dia mengungkapkan kebenaran-kebenaran bisa melalui ratapan orang, bisa melalui cerita orang, misalnya cerita-cerita Nabi, cerita-cerita sahabat Nabi. Kalau saya bisa bilang Allah mengungkapkan kebenaran ini melalui kisah orang, ratapan orang, sejarah bangsa Israel, jatuh bangunnya seseorang. Disitulah kan
pasal-pasal kebenaran disusun. Kan begitu. Pasal-pasal kebenaran dicari. Karena kita ikroh, karena kita mencari, karena kita pengen tahu, disitulah. Jadi melalui ratapan itulah kebenaran terungkap. Saya kasih ilustrasi. Ada ibu yang nangis-nangis. Misalnya, ibu yang misalnya dia nangis-nangis sambil dia meratap anaknya dibunuh. Terjadi, maksudnya anaknya dicelakakan lah contoh. Ketika dia menangis-nangis, polisi yang datang kemudian dari ratapan itu keluar kebenaran-kebenaran. Oh, anak saya baru tadi baru bersepeda, baru main di depan ini, tiba-tiba dia sudah nggak ada pada pukul begini. Catatan-catatan itu mengungkapkan kebenaran, membantu polisi untuk mengkonfirmasi bahwa ternyata anak ini di sini. Kurang lebih ilustrasinya kayak gitu. Jadi saya bilang melalui ratapan orang-orang yang dipilih Tuhan, dia menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan pasal-pasal, menyampaikan potongan-potongan supaya manusia memahami apa kehendaknya. Jadi tidak, abang jangan berharap bahwa Tuhan itu datang dengan suara guntur yang besar kemudian dia berbicara, hai manusia, engkau harus bertobat. Tidak seperti itu. Justru Tuhan memakai sejarah manusia, Tuhan memakai cerita manusia, Tuhan memakai ratapan manusia untuk menyatakan kehendaknya. Gitu, Bang. Oke Bang, jadi gini, itu tafsiran abang, sah-sah saja itu tafsiran sebagai seorang Kristiani. Tapi ketika Yesus jadi takaran, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Berarti merujuk kepada kehendak Tuhan terhadap dirinya. Yesus ini orang benar. Yesus ini bukan pelaku dosa, dia adalah orang yang dikasihi. Berarti kita harus mencari di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur yang membahas tentang keinginan Tuhan, kehendak Tuhan kepada orang yang benar, kepada orang yang dikasihi. Contoh, Mazmur 37, nomor 28 sampai nomor berapa? Nomor 40. Bang, yang Mazmur 22 selesai belum? Kita pindah ke 37. Ya, saya punya kesimpulan, itu kesimpulan saudara. Kesimpulan saya tadi di awal sebelum Anda terakhir berbicara, bahwa Mazmur 22 itu adalah ratapan manusia kepada Tuhannya, bukan kehendak Bapa. Maksudnya, kalau yang saya ingin sampaikan ini, seperti di dalam Mazmur 37, itu kehendak Bapa. Contoh misalnya, Mazmur 37, dan juga di Mazmur 91. Di Mazmur 37 dikatakan Tuhan itu cinta kepada hukum. Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Nah itu kehendak Bapa. Tuhan kemudian selalu menemani orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka orang benar, tidak diserahkan kepada orang fasik. Itu kehendak Bapa. Tapi kalau yang tadi itu Eli Eli lama sabachthani, itu ratapan manusia kepada Tuhan, itu kehendak manusia kepada Tuhan. Sedangkan yang Yesus katakan kehendak Tuhan kepada manusia yang benar. Itu. Kalau kita lihat data yang ada di kitab Mazmur 37 yang saya maksudkan itu, Tuhan tidak meninggalkan orang yang benar. Ketika orang benar itu berdoa, maka Tuhan akan menyelamatkan dia. Kemudian ketika orang fasik pengkhianat mengintai dia untuk dibunuh, apa kata dalil dalam Mazmur 37? Tuhan akan menyelamatkan dia. Itu kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud. Tapi kalau Mazmur 22 yang Anda baca itu kehendak manusia. Bukankah Yesus? Kehendakmu yang harus terjadi. Berarti yang tertulis di Mazmur yang menjadi keinginan Tuhan. Contoh yang di Mazmur 91 lagi. Dikatakan begini. Ketika dia berdoa, maka Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang dia di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Nah itu keinginan Tuhan tuh. Yang terjadi di Taman Getsemani Bang, sebelum Anda membaca yang tadi itu, di Mazmur ini, di Matius 26 itu, dia kedatangan malaikat Bang. Memberikan kekuatan kepadanya. Berdoa dengan sungguh-sungguh di situ. Peluhnya seperti titik darah. Nah, kehendak Bapa, dia mengutus malaikat untuk menyelamatkan orang tersebut agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu lebih kena daripada yang tadi. Itu
Itu ratapan-ratapan seperti itu ratapan hamba kepada Tuhannya, bukan keinginan Tuhannya kepada hambanya. Itu jelas itu. Jadi kalau kita ingin mengambil data dari pengakuan Yesusnya, maka harus merujuk kepada Mazmur yang muatannya kehendak Bapa, bukan kehendak manusia terhadap Bapa. Coba aja dibaca, Anda baca di dalam Matius Mazmur 37 nomor 32-nya. Ketika orang benar ini diintai oleh orang fasik itu siapa? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk membolak-balikkan hukum. Nah, berarti ketika dikatakan di Mazmur 37 nomor 32, pengkhianat, penerima suap mengintai untuk membunuhnya, berniat untuk membunuhnya, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu kepadanya. Kehendak Tuhan berarti harus merujuk kepada Mazmur yang bercerita tentang kehendak Tuhan kepada orang benar, terhadap orang yang dikasihi. Yesus dikasihi enggak? Inilah anakku yang kukasihi.